Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Krisna Wijayanto, mahasiswa Universitas Dinamika dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 214102000007. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari sebuah sistem yang sudah saya buat, yaitu sistem penyiram tanaman otomatis. Jadi dalam sistem ini saya menggunakan ESP32 sebagai controller, sensor DHT22 sebagai pemantau kelembapan udara dan juga temperatur. Dan di sini ada soil moisture sensor yang digunakan untuk memantau kelembapan tanah. Jadi dalam rangkaian saya di sini sensor soil moisture saya koneksikan pada pin 34 dari ESP32. Sensor DHT22 saya koneksikan pada pin 4 pada ESP32 dan outputnya yang berupa relay yang nantinya digunakan untuk mengaktifkan pompa saya gunakan pada pin 2 dari ESP32. Jadi cara kerja dari sistem ini, ESP akan memantau kelembapan tanah menggunakan sensor soil moisture, dan jika kelembapan tanah masih di bawah 50%, maka ESP32 akan mengaktifkan relay untuk menyiram tanaman atau untuk mengaktifkan pompa untuk menyiram tanaman. Nah, hasil dari bacaan dari sensor-sensor tersebut dan kondisi relay dapat dipantau melalui aplikasi IoT MQTT panel yang terhubung melalui protokol MQTT antara aplikasi dengan ESP32. Baik, langsung saja saya peragakan cara kerjanya. Jadi ketika ESP32 pertama kali dinyalakan, maka ESP otomatis akan menyambungkan WiFi. Kita tunggu hingga WiFi tersambung. Nah, di sini WiFi sudah tersambung. Maka selanjutnya ESP32 akan menghubungkan dengan broker MQTT. Nah, di sini program MQTT sudah tersambung, maka hasil bacaan sensor akan ditampilkan pada aplikasi IoT MQTT panel. Di sini terlihat kelembapan tanah 0,00% karena memang sensornya belum ditancapkan ke tanah, dan temperatur terbaca 35,2 derajat Celcius, kelembapan udara sebesar 51,6%. Dan karena di sini kelembapan tanah berada di bawah 50%, maka otomatis relay pompa akan aktif. Dan berikut adalah skenario apabila kelembapan tanah di atas 50%. Oleh karena itu saya akan menancapkan sensor kepada tanah yang lembab. Nah, ketika kelembapan tanah yang dibaca oleh sensor berada di atas 50%, maka otomatis relay akan mati. Nah, di sini terbaca 69%. Nah, di sini pemrelay seharusnya akan berubah warna menjadi merah. Akan tetapi karena memang saya menggunakan emulator, maka akan ada sedikit delay pada perubahan warna dari relay pompa tersebut.
Coba saya exit terlebih dahulu. Nah, di sini pump relay memang sepertinya terdapat delay yang cukup lama. Oleh karena itu mungkin saya akan langsung menjelaskan tentang bagaimana source code dari sistem ini. Baik, dari source code pertama saya menggunakan 3 library, yaitu WiFi, PubSub Client, dan juga DHT. WiFi digunakan untuk mengatur koneksi antara ESP32 dan juga WiFi, dan PubSub Client digunakan untuk mengatur koneksi antara ESP32 dengan broker MQTT. Dan di sini DHT digunakan untuk mengatur sensor DHT22. Lalu di bawahnya terdapat SSID, ada variabel SSID dan juga password. Nah, isi dari variabel SSID merupakan nama dari WiFi yang akan dikoneksikan dengan ESP32, dan password berisi password dari WiFi tersebut. Dan di sini terdapat MQTT server. Di sini ini adalah sebuah variabel yang berisi alamat broker dari MQTT yang akan kita gunakan, dan juga MQTT port berisi port dari MQTT yang akan kita gunakan, broker MQTT-nya. Dan di sini saya menggunakan 4 variabel sebagai topik yang akan dikirim ke MQTT, ke broker MQTT. Untuk kelembapan tanah saya menggunakan nama moist masud, dan untuk temperatur saya menggunakan temp masud, dan untuk humidity atau kelembapan udara saya menggunakan humid masud, dan untuk relay saya menggunakan relay masud. Nah, di sini terlihat delaynya sudah selesai, jadi pompanya berubah menjadi warna merah apabila kelembapan di atas 50%. Nah, di sini terdapat variabel konstanta moisture threshold. Nah, di sini merupakan batasan dari kapan kita mengaktifkan relay. Itu bisa diatur di sini. Karena saya mengatur relay nyala ketika kelembapan di bawah 50%, maka di sini saya isi 50. Di sini terdapat perintah untuk mengatur nama klien dari protokol MQTT yang akan kita gunakan. Di sini terdapat deklarasi dari pin dan juga jenis DHT, sensor DHT yang akan kita gunakan. Nah, di sini digunakan untuk mengatur interval dari pembacaan sensor, dan di sini saya menggunakan 1000 milisecond. Jadi setiap 1 detik maka sensor akan membaca ulang. Nah, di sini terdapat function void setup. Dan di sini adalah di dalam function void setup ini berisi perintah-perintah yang akan dieksekusi sekali ketika ESP dinyalakan. Nah, di sini ada perintah pin mode, yaitu digunakan untuk mendeklarasikan bahwa relay bekerja sebagai output. Oh ya, dan di sini terdapat variabel-variabel master pin, relay pin, dan THT pin yang digunakan untuk mendeklarasikan pin-pin pada ESP32 yang digunakan sebagai input ataupun output dari sensor dan juga relay. Di sini saya menggunakan pin 4 sebagai input sensor DHT, pin 34 sebagai input sensor soil moisture, dan di sini saya menggunakan pin 2 sebagai output ke relay. Nah, void setup sudah saya jelaskan. Lalu di sini ada function void setup WiFi. Nah, di sini berisi perintah-perintah yang digunakan untuk
mengoneksikan ISP ke WiFi. Jadi di sini terdapat perulangan. Nah, di sini ada WiFi bikin, di sini digunakan untuk memerintahkan ISP untuk memulai koneksi ke WiFi. Lalu di bawahnya ada perulangan while WiFi status not sama dengan WL connected. Jadi di sini ketika WiFi tidak terkoneksi, maka perintah di bawahnya akan dijalankan, yaitu delay selama 1 detik dan di serial akan ditampilkan connecting to WiFi. Dan ketika WiFi sudah terkoneksi, maka di serial akan ditampilkan connected to WiFi. Lalu di bawahnya terdapat function void reconnect yang berisi perintah untuk mengoneksikan ISP ke program MQTT apabila sudah mendapatkan koneksi ke WiFi. Jadi di sini ketika klien belum terkoneksi, jadi tanda seru adalah not klien belum terkoneksi, maka perintah ini akan dijalankan, perintah-perintah di bawah ini. Nah, baik, di sini terdapat void, function void, read sensor and publish. Jadi di sini function ini digunakan untuk membaca dari sensor dan juga mengirim data bacaan sensor tersebut ke MQTT. Jadi dipublish ke MQTT. Jadi di sini ada variabel yang bertipe data float bernama moisture. Nah, di sini hasil bacaan analog dari sensor langsung dikalibrasi menggunakan perintah map. Jadi hasil bacaan analog dari sensor yaitu 0 hingga 4095. Jadi ketika hasil bacaan sensor analog sebesar 4095, maka nilai yang ditampilkan pada MQTT panel adalah 0. Sedangkan jika hasil bacaan sensor analog bernilai 0, maka nilai yang ditampilkan adalah 100. Jadi di sini perintah ini digunakan untuk merubah hasil bacaan analog dari sensor menjadi persentase 0 hingga 100%. Lalu di bawahnya terdapat variabel float temperatur. Jadi ini digunakan untuk membaca temperatur dari sensor DHT22 dan juga variabel humidity yang bertipe float yang juga digunakan untuk membaca kelembapan udara dari sensor DHT. Nah, di bawahnya ada persabangan if is non temperatur or is non humidity. Jadi ketika temperatur atau kelembapan tidak terbaca dari sensor DHT, maka serial akan menampilkan failed to read data from DHT sensors. Jadi di sini digunakan ketika sensor DHT mengalami error, maka pesan ini akan ditampilkan pada serial. Nah, di sini terdapat perintah untuk mempublish hasil bacaan jadi hasil bacaan tadi disimpan di topik, lalu dari topik tersebut dipublish ke MQTT. Dan di sini adalah perintah untuk membandingkan apakah hasil bacaan sensor sudah mencapai threshold atau batasan tadi yang sebesar 50%. Jadi ketika sensor moisture, hasil bacaan sensor moisture kelembapannya masih di bawah 50, maka ESP32 akan mengaktifkan relay dan juga mempublish topik relay menjadi on. Jadi sehingga gambar ini akan berubah menjadi hijau, menjadi nyala ketika kelembapan di bawah 50%. Dan jika selain kondisi kelembapan di bawah 50%, maka relay akan dimatikan oleh ESP
dan juga topik relay akan menjadi off, sehingga pump relay di sini di IT panel akan menjadi mati atau menjadi berwarna merah. Nah, di sini terdapat function void loop. Di sini adalah berisi perintah-perintah yang selalu dijalankan oleh ESP32 ketika ESP32 menyala. Jadi if client not connected, ketika belum terkoneksi ke MQTT, maka function reconnect akan dijalankan oleh ESP. Dan ini akan diulang terus menerus hingga ESP terkoneksi ke MQTT. Nah, di sini terdapat perintah untuk mengatur interval pembacaan sensor. Jadi ketika setiap 1 detik function read sensor and publish akan dipanggil, akan dijalankan, sehingga tiap 1 detik ESP32 akan membaca dan juga mengirim topik ke IoT panel. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem yang sudah saya buat. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.